Oke, setelah tak ulangi lagi. Oke, setelah pembuatan resipi seperti ini ya, yang tadi selesai, kelar. Selanjutnya kita ke topping pembuatan resipi. Kalau tadi kan minuman, kalau ini topping ataupun preparation yang tadi saya sebutkan, beras atau beras jadi nasi kayak gitu, atau mungkin saya bikin topping whipping cream, itu kan harus dihitung N2O nya ditambah whipping creamnya, jadi ada 2. Ini misal saya sebutkan di sini biasanya ada orang minta tambahan ekstra cheese cream. Nah, ini bahannya dari cheese cream powder ditambah susu misal, jadi ketahuan HPP-nya per toppingnya itu berapa. Di sini kan HPP-nya kenanya 2058, harga jualnya 4000. Ini dibuat dulu semuanya, satu lengkap. Popping boba saya beli harganya 285, isinya 3,3 kilo, penggunaannya misal 30 gram atau penggunaannya 45 gram. Nah, ini HPP-nya, ini harga jualnya seperti ini ya. Kemudian popping strawberry, nah, kayak gini, ini tadi minus, dibuat 40 gram. Jadi waktu kita tahu, ternyata kita baru paham, selama ini kita sering beli, kenapa sih ekstra topping itu kok mahal 5.000 ya. Waktu kita hitung ternyata ya bahan bakunya mahal. Kayak gini, boba leci 40 gramnya 3.400, mereka jualnya 4.000, mereka cuma untung 373 rupiah. Nah, tapi ini kan edisional, produk edisional tambahan. Jadi kenapa kalau kita datang ke Starbucks kadang ya itu kayak gini, pesan apa, Java Frappuccino. Oke, setelah itu dia akan tanya mau tambah whipping cream, nah, itu ada biayanya, tambah saus karamel atau tambahin sweet espresso, dia nawarin 3 dan kita nggak sadar kadang. Oke, ya ditambahkan, yang kita bayar nggak 40.000 lagi, jadi 70.000. Karena apa? Ini juga ada HPP-nya tapi dipisah sama mereka tuh. Jadi ini dibuat semuanya ya. Setelah ini selesai, resep selesai, topping selesai, preparation selesai, khusus untuk topping, ekstra topping ataupun resipi kayak ini tadi yang tadi saya buat, ini dimasukkan ke dalam list produk. Nah, list produk kayak gini. Nah, ini list produk. Jadi semua produk yang dijual ini misal, nah, ini kan saya udah buat duluan. Misal tadi mochaccino, ini HPP-nya berapa nih? Misal HPP-nya di sini harga jual 14.000, misal 5.800, ini 12.000. Biar cepat ya. Misal HPP 5.800, harga jual 12.000. Nah, jadi ketahuan ini HPP-nya berapa. Jadi di sini list di sini adalah fungsinya buat pegangan kita. Misal di sini kode, di sini ada menu, macam-macam menu yang kita jual nanti. Di sini kemasan, pack ya. Ukuran gelas ini harus ditentukan, jangan diubah-ubah. Setiap ada perubahan dipastikan dia harus diubah resepnya. Waktu packnya diubah, otomatis HPP-nya berubah. Gelasnya diubah, pasti apalagi ukurannya. Nah, ukurannya diubah jadi 6 oz atau 9 oz, HPP-nya berubah, harga jual berubah. Kalau dikecilin nggak masalah, tapi kalau digedein ini nanti profit kita habis, tipis, semakin tipis. Ini mochaccino, misal hot coklat, HPP-nya 6.000, misal harga jualnya 13.000. Nah, di sini ada perbedaan. Ini kan HPP, ini harga jual. Ada satu lagi yang sering ditanyakan adalah online price. Banyak yang tanya, banyak yang bermasalah, Mas, aku nggak mau jualan online di GoFood, Shopee Food gitu, karena nanti jatuhnya tekor. Karena apa? Salah perhitungan. Masa gini, Mas, saya omsetnya ada orang beli 10.000. Ini contoh soal ya. Contoh soal. Orang beli bayar 10.000. Kemudian yang kita masukkan berapa? Di GoFood misal, di GoFood kita masukkan 12.000.
di sini 12.000. Kenapa 12.000? Karena potongannya 20%. Nah, ini benar atau salah? Menurut saya ini salah. 10.000 ditambah 20% sama dengan 12.000. Benar nggak? Benar. Tapi waktu ditransaksi ke keuangan, saya dapat orang beli omset 10.000 sama pihak Gojeknya dipotong. Sorry, ini kan saya masukkan di GoFood 12.000. Nah, dipotong 20%. Yang saya terima berapa? 10.000? Enggak. Yang saya terima 9.600. 12.000 dikurangi 20%. Nah, banyak yang dimasukkan ini di angka 20% karena potongannya 20%. Akhirnya yang ditambahkan di harga publish itu 20%. Itu kurang tepat. Yang benar gimana? Yang dimasukkan adalah 25%. Nah, kenapa? Karena waktu di sini dari harga publish ini ya, misal 10.000, saya tambahkan 25% sama dengan 12.500. 12.500 dipotong 20% jadinya tetap 10.000. Nah, jadi kalau di sini saya nerimanya di orang datang ke kafe 10.000 ya online ya harus bayarnya 10.000. Banyak orang yang salah di sini, banyak klien-klien yang salah sehingga dia rugi. Ini ibarat cuma 10.000, kalau 100 juta. Kalau 100 juta ya berarti yang hilang 4 juta per bulan. Itu dari salah perhitungan. Kalau seandainya itu kafe milik kita sendiri oke lah. Tapi kalau perusahaan gede itu kasihan sekali, banyak sekali supervisor atau manajer yang dia bikin promo salah ngitung akhirnya dia ganti, itu banyak sekali. Bukan dia curang ya, enggak. Nah, karena dia enggak detail. Ini kenapa di sini saya kasih tulisan online price ya, di sini. Dan di sini ada rumus 25%. Nah, 25/100 dikali harga jual ya, ditambah harga jual. Nah, ketemunya berarti yang masuk di GoFood. Nah, ini harganya. Saya kasih warna kuning. Ini tak hapusnya dulu. Jadi nanti dibuat ya 1, 2, 3, misal ini americano modalnya 3.000, jualnya 9.000. Nah, ini ketahuan, oh HPP-nya 33%. Yang dimaksud HPP rata-rata bukan berarti ini harus 50, 50, 50, enggak. 20, 20, 20, enggak. Yang dimaksud HPP rata-rata, ini kan persentase rata-rata. Yang dimaksud HPP rata-rata bukan berarti 6.000, 6.000, 6.000. Harga jual juga gitu, enggak harus. Kita mungkin pernah lihat ya, lihat di warung atau resto gitu, ada yang jual kopi 10.000, teh manis 5.000, 10.000, jeruk 10.000, dibuat sama. Padahal HPP-nya berbeda. Jadi yang dimaksud adalah ini bisa variatif, ini 13, ini 12, ini 9. Tapi dipastikan di sini untungnya semuanya harus hampir sama dengan misal ini dikurangi ini. Misal ini untungnya 7.000, kalau ini berapa? 6.200, ini 6.000. Kalau gitu ini dibuat 10.000, biar untungnya hampir sama. Atau mungkin ini dibuat 12.500. Nah, misal seperti ini. Ini kan harganya 13, ada yang 10, ada yang 12,5, tapi profitnya sama. Seperti itu. Jadi nggak ada perbedaan pelayanan. Baru nanti di akhir bisa ketemu misal nih bisa ketemu HPP rata-rata. Ini misal 3 ya, seret 3 ini. Ini HPP rata-ratanya dibagi 3 menu. Nah, ini saya geser ke sini. Ini saya geser ke sini. Enggak. Nah, dari sini kita tahu ya. Ini tak ganti persen dulu. Nah, dari sini kita tahu, misal ini saya hapus semuanya, seret, ini contoh-contoh aja. Yang dimasukkan semuanya berikut main produk ataupun topping lain sebagainya ya. Kita tahu waktu jualan hot coklat, mochaccino, americano dengan kemasan seperti ini, ada yang HPP-nya 6.000, 5.800, 3.000. Ini
HPP rata-rata ternyata 4.933. Price harga rata-rata kita itu rata-rata 11.800. Jadi kalau mungkin di sini nanti saya ada yang produk saya jual harga 18.000 misal. Kemudian di sini HPP-nya 6.000 misal. HPP-nya misal 9.000. Nah, misal gini, berarti harga rata-ratanya 14,5 ini, bukan 12,5, bukan 13. Nah, ini yang dimaksud harga rata-rata. Ini bisa kita cek. Sebenarnya kita hitung awal waktu kita melakukan studi kelayakan bisnis berdasar dari buku menu kompetitor kita, seperti itu, untuk menentukan berapa sih harga rata-rata. Jadi nggak perlu harus sama semuanya. Nah, ini HPP rata-rata ya 48%. Waktu 48% saya cek lagi di sini. Nah, oke, ternyata masih di segmen middle masih masuk di angka 35 ini sampai 50%. Ini dibuat dulu list, ini yang dibuat pegangan kita, apalagi di era kayak sekarang tahun 2022, ini bahan baku naik turunnya cepat, fluktuasi karena inflasinya nggak karu-karuan. Indonesia masih tergolong bagus, tapi kalau di luar Indonesia, negara lain malah hancur-hancuran. Ini harus dibuat, setelah ini selesai produk baru ke list material sama equipment. Ini sebenarnya list material equipment ini nggak cuma di F&B ya, tapi kalau mungkin teman-teman di sini pernah kerja di McDonald, pernah kerja di Indomaret, di perusahaan yang tersistem, itu rata-rata dia ada daily inventory. Daily inventory itu dilakukan setiap hari, jadi nggak cuma 1 bulan sekali. Kalau nggak percaya cek aja kalau ke Indomaret atau ke Alfamart, waktu ada karyawan pulang biasanya dia sebelum pulang ya, dia ambil kertas, ada stock of name, dia ngelis di rak 1, 2, dia ngecek rokoknya berapa, 1, 2, 3, 4 dicatat, snacknya berapa, barangnya, itu semuanya. Dan itu setiap dia datang sama dia mau pulang. Dan waktu saya sharing sama beberapa klien saya yang sudah punya perusahaan gede, itu rata-rata ini nggak pernah ditanyain, ya memang jadi kewajiban. Tapi kalau klien atau teman atau peserta kelas yang dia nggak pernah kerja, waktu disuruh, loh Pak, ini berarti semua bahan di list tiap hari, itu pasti pertama adalah ngeluh dulu, sambat bahasanya. Nah ini kan berarti banyak. Kalau dilakukan secara jujur, list inventory seperti ini sebenarnya nggak lama, paling nggak sekitar paling nggak kalau baristanya cuma 1, 20 menit, kalau baristanya 2 ya paling nggak 10 menit. Kayak misal gini, itu tinggal ditimbang aja. Jadi misal ini berat 1025. Kalau sama botolnya berapa? Nanti tinggal ditulis, dimasukin di sini. Timbang. Oh, tinggal misal ada sirup tinggal 900. Nah, ini misal ya. Misal di sini sirup cassava. Saya gedein lagi biar jelas. Seret. Misal ini ada sirup cassava, saya kasih warna kuning. Dus. Nah. Tinggal berapa? 1025. 1025 mili misal. Nah, berarti ini stok kita saat ini. Nanti teman-teman tinggal ngisi aja 1, 2, 3. Dan data ini nggak perlu dicari ya. Data ini sebenarnya berdasar dari file yang ini. Master RAB yang kita baru pertama bikin. Sebelum kita mendirikan perusahaan kan harus ada kayak gini. Nah, ya tinggal ambil datanya ini aja, copy paste. Tinggal copy paste, dimasukkan di sini. Tinggal nanti dipecah. Yang satu bahan, yang satu alat, mungkin untuk bar, yang kitchen sendiri. Equipmentnya kitchen, materialnya kitchen, mungkin yang kasir sendiri, manajer sendiri, ya, bagian gudang sendiri, purchasing sendiri. Nah, nanti satu-satu. Dan ini karyawan wajib melakukan ini setiap hari. Sebenarnya kalau di perusahaan gede biasa setiap hari mau datang sama close. Fungsinya apa? Salah satu misal. Ini waktu kita kontrol nggak perlu semuanya dicek satu-satu, jadinya nggak 20 menit, jadinya kalau sama ngecek ya
40 menit, terlalu lama. Itu alasannya kenapa di SOP biasanya ada kalau kerja di kafe ya, kafe atau resto itu biasanya jam kerjanya 8 jam. Terus ada 30 menit preparation, opening, terus 30 menit preparation closing, sama 30 menit itu isoma, istirahat, sholat, makan, dan lain sebagainya ya. Jadi total karyawan di standby di outlet itu sekitar minimal 9,5 jam, itu belum termasuk briefing atau meeting. Banyak yang seperti itu. Jadi ini nggak perlu khawatir untuk memerintahkan, cuma masalahnya yang diperintah ini terbiasa atau enggak. Kalau nggak terbiasa ya berat. Kalau dia mungkin jebolannya dari McDonald, jebolan dari mungkin Dunkin Donut, lain sebagainya udah biasa. Starbucks, hal ngisi semacam ini udah setiap hari kayak gitu. Misal di sini saya ambil contoh sirup cassava, misal 1025 mili, tanggal 1. Misal ini saya buat simulasi tanggal 1 pagi, misal ini tanggal 1 siang. Ada 2 shift, tanggal 2 pagi, ada tanggal 2 siang. Nah, nanti seterusnya tanggal 3 pagi, misal tanggal 3 siang. Misal sirup cassava nih, sebenarnya banyak ya yang di list. 1 pagi karena nggak laku sama sekali es kopi susu cassava, akhirnya shift pagi ini tetap 1025. Waktu dia pulang dicek, oke 1025. Kemudian shift siangnya sebelum dia datang itu dicek sama 1025. Waktu karena hari itu laku 1 cup, penggunaannya 25 mili, jadinya di sini tinggal 1000 gram misal. Nah, sesuai karena laku 1 jadinya tinggal 1000 gram. Yang jadi masalah di tanggal 2 pagi. Tanggal 2 pagi ini shift yang tanggal 1 pagi, misal ini namanya si A. Misal ini namanya si A, ini namanya si B. Si A tanggal 2 masuk, dicek ternyata isinya nggak 1000 gram, ternyata isinya ada cuma 100 gram, 100 mili misal. Ini yang harus tanggung jawab siapa, kan gitu. Yang harus tanggung jawab ini atau ini, kan gitu. Ini harus kita ketahui dulu kronologinya. Kamu baru datang, kita bisa tanya, si A baru datang. Iya Pak, saya baru datang tadi. Yang datang manajer duluan, misal saya datang, saya cek langsung ada 100 mili. Nah, ini yang salah siapa? Shift siang ditelepon, ini kemarin dicek siapa yang nge-approve ini? Supervisor Pak, ada. Ternyata waktu saya pulang saya juga udah di body check, jadi dicek biasanya bawa apa atau apa. Ternyata saya udah di body check dan saya nggak bawa apa-apa. Yang bawa kunci terakhir owner. Okay. Jangan sampai kita negatif thinking ya. Tapi ini kenyataannya hilang. Setelah outlet tutup malamnya, paginya dicek hilang. Ada 900 mili. Nah, ini yang tanggung jawab siapa? Ternyata waktu dicari, tanya ke owner, bisa aja jawabannya owner sederhana kadang. Oh iya kemarin saya bikin kopi malam-malam sama temen. Jadi kan jelas. Ternyata yang salah bukan si B, si B ataupun si A. Atau bisa lagi di sini jatuhnya 0. Habis. Nggak ada bekasnya. Atau mungkin kayak powder kayak gini, misal 0. Ini jangan menuduh langsung, kita bisa lihat di CCTV atau apa, karena seringnya kadang gini, ini hilang. Ternyata bukan orang, tapi ada tikus kadang. Nah, itu kita harus kuat di inventory. Jadi ke depan nggak ada fitnah, nggak ada prasangka buruk ya. Wah ini si A ini ternyata kayak gini, itu nggak ada hal-hal semacam itu. Atau bisa jadi ini jadi 5.000 mili atau jadi 5 botol. Nah, bisa juga. Ternyata setelah dicek, ini tadi pembelian sirup enggak, tapi kenapa ada 5 liter? Oh, enggak tahu, punyanya si barista si A. Ternyata si barista A ngomongnya saya cuma buat belajar kok banyak. Ternyata setelah ditelisik, dicek di CCTV, ternyata ada toko di dalam toko misal.
Jadi dia menjual, bawa bahan, kemudian nggak dimasukin kasir. Nah, bisa juga. Itu kenapa pentingnya sebuah inventory. Kalau seandainya inventory ini dilakukan dengan jujur, ini cepat kok. Tapi kalau nggak jujur, dipastikan biasanya lama. Karena apa? Ngubah data itu yang bikin lama. Tapi kalau lurus-lurus saja, meskipun itemnya banyak, kadang sampai ratusan ya, itu cepat. Paling setengah jam paling lama. Ini harus dilakukan, dan nanti controlling dari manajer atau supervisor, nggak perlu setiap hari dicek satu-satu, tapi ambil aja acak. Misalnya dari 50 item nih, 50 item, acak aja ambil yang ini cassava, atau mungkin ini 2. Kalau ini sama ya berarti semuanya mayoritas sama. Tapi kalau 2 aja atau 3, kayak gini 4, diajak 4 gini ternyata ada yang nggak sesuai 1, berarti harus dicek semuanya. Nah, itu trik. Setelah material selesai, bahan baku selesai, alat juga. Nggak cuma bahan baku aja, tapi semua stok peralatan kita itu harus dicek. Yang fungsinya ngecek bahan baku adalah melihat ketersediaan. Kalau di sini misal tinggal 100 mili, nah, ini kan harusnya order lagi nih. Jangan sampai diem aja. Itu sering diem, nanti waktu ini udah 0, ada orang pesan, jawabnya mohon maaf kosong, bahan bakunya belum datang. Itu padahal kesalahan bukan di purchasing, bukan di bagian pengadaan, tapi barista tidak melakukan stok daily inventory semacam ini. Fungsinya adalah pertama stok ketersediaan, yang kedua adalah fungsinya adalah kelayakan. Bisa aja di sini ada semangka, ternyata semangkanya ini mau busuk. Nah, ini kan kita bisa ada opsi untuk, misal kita ada opsi buat semangkanya dipromoin buy one get one, atau mungkin dibekukan, bisa. Jadi dipotong-potong-potong, dibekukan, ditimbang 100 gram, misal masukin freezer. Jadi kan nggak sampai food waste, jadi food waste macam itu. Fungsinya ada 2 ya. Di alat juga sama, ini ada equipment. Equipment juga wajib ditulis, karena sering kita udah investasi banyak, kita investasi ratusan juta, kayak misal di bar kayak gini, ternyata setelah 1 tahun dicek, banyak yang nggak ada. Salah satu misal apa ya, misal kayak temper kayak gini. Kadang kita hanya paham yang gede-gedenya aja. Kita punya kayak gini, misal kayak gini, apa semuanya sama? Nggak sama. Ada yang kayak gini itu harganya 2 juta, ada yang harganya 300.000, yang La Marzocco gitu sampai 1.800.000. Lah kalau seandainya yang seperti ini merek La Marzocco persis, bedanya cuma ada logo kecil, kita nggak negative thinking, nggak, tapi kenyataannya sering. Terus setelah 6 bulan kita cek, ternyata ini jadi yang biasa, padahal bentuknya, warnanya sama, beda di logo aja kecil di sini. Nah, akhirnya kita udah rugi jutaan rupiah. Atau kadang hal-hal kecil kayak gini, dosing ring kayak gini, ini kadang wah nggak tahu kemana. Atau kadang kita beli sendok ya, sendok kita beli 1 lusin, setelah 1 bulan tinggal 2, tinggal 3, padahal nggak mungkin teman-teman itu nyuri sendok. Nah, kayak gitu. Seringnya adalah kebuang ke tempat sampah, itu sering. Ini kenapa di sini wajib ditulis kayak gini. Nah, 1 persatu tulis. Ya nanti besok, kalau di sini kan fungsinya ngecek stok ketersediaan dan kelayakan. Kalau di sini sama, kelayakan. Alat ini rusak atau enggak, kayak gitu. Ada atau enggak. Jadi buat semacam ini tanggal 1, 2, 3 setiap bulan. Nanti bisa setiap tanggal 30 akhir bulan, biasanya banyak yang melakukan istilahnya itu global cleaning. Jadi outlet dibersihkan, dihitung semuanya, dicuci, meja, kursi semuanya dicuci, barang dikeluarin, dicek mana yang expired, mana yang enggak, udah dimasukin lagi. Jadi biar lebih awet, biar enggak ada yang rusak, biar tahu mana yang hilang juga, mana yang masih bisa dipakai. Jadi equipment itu, material equipment ini harus ada. Itu untuk materi ini.
saran saya ini wajib dijalankan. Oke, selanjutnya pembahasan berikutnya itu kita bahas masalah rasio. Saya tulis dulu di sini yang gede biar nggak lupa ya. Nah, di sini kita bahas masalah rasio. Nah, apa yang dimaksud dengan rasio? Dari definisi, rasio adalah perbandingan antara zat pelarut dan terlarut. Nah, di sini rasio yang sering dipakai ya di bahan minuman. Kalau makanan beda lagi. Tapi rasio ini sebenarnya nggak cuma dipakai di kuliner, tapi bisa dipakai dimanapun. Dipakai di bisnis apapun. Mau bikin plastik juga ada rasio. Mau bikin kemasan kayak gini ada rasio. Bikin kayak gini besi ada rasionya juga. Semua pakai rasio. Jadi istilahnya perbandingan antar zat yang digunakan. Tapi dalam minuman itu, dalam membuat resep, tujuan dari rasio adalah biar semuanya sama. Biar kayak misal teman-teman pernah tahu McDonald ya, di Amerika, di Indonesia, di Jepang, dimanapun dipastikan karakternya sama. Karena apa? Rasionya semuanya sama. Paling ada sedikit perbedaan yang sengaja dibuat beda. Kayak misal acar burger di McDonald di Indonesia, misal acarnya sedikit, atau ada yang nggak ada acarnya, atau mungkin secara rasa lebih ke spicy, misal seperti itu. Di Amerika beda lagi rasanya kayak gitu. Tujuan dari rasio adalah waktu kita duplikasi dari 1 outlet ke 1000 outlet itu rasanya tetap sama. Jadi bukan hafalan resep. Kalau kita udah tahu rasio, ternyata kita bisa bikin sampai jadi gini, waktu kita paham rasio, ternyata kita bisa bikin jutaan resep hanya dengan pengenalan alat dan bahan. Nah, nanti saya bahas di kelas video saya berikutnya. Jadi rasio itu penting, kayak gini ya, perbandingan antara zat terlarut dan pelarut. Ini beberapa contoh zat yang sering dipakai. Misal ada zat yang terlarut, itu biasanya terlarut di air, ada gula, sirup, bubuk minuman, dan macam-macam ya. Pelarut yang melarutkan adalah ada air, susu, soda, jus, es batu yang mencair, kayak gitu. Jadi ini perbandingan. Di sini ada beberapa rasio yang sering dipakai. Ada kopi yang buat espresso atau tekanan ya, pakai metode penyeduhan dengan tekanan, pressure. Rasio yang sering dipakai 1:1 sampai 1:3. Ini yang paling banyak dipakai di dunia. Tes kayak gini, 1:1 sampai 1:3. Jadi kalau ada yang pakai 1:1, salah nggak bikin espresso? Enggak. 1:2 ya enggak. 1:3 ya enggak. Balik lagi suka-suka mereka. Karena dalam membuat resep itu nggak ada yang salah. Yang ada adalah cocok atau enggak. Salah satu misal, saya bikin kedai saya ada di mana ya, kedai kopi Tubruk ada di Malang. Ya mungkin kata orang Malang itu enak. Atau yang kedua ada kopi ule kareng nih, saya bikin di Aceh. Kalau ule kareng identik dia asam karena pakai arabica, misal ada cenderung creamy pakai creamer liquid, SKM ya orang nyebutnya, susu kental manis. Terus yang ketiga encer. Ini katanya orang Aceh itu enak, kopi seperti itu enak, asam, encer, lebih cenderung milky, itu enak. Tapi kalau katanya misal orang daerah Malang, beda lagi orang Jawa Timur yang usia 40 tahun ke atas, itu rata-rata kopi yang enak itu yang kental, kopinya Tubruk, kopinya manis, gulanya banyak, nggak pakai susu. Definisi kopi enak kalau orang Jawa Timur misal usia 40 tahun ke atas, kopi itu yang kental, kopi itu pahit. Karena apa? Karena banyak sekali perkebunan robusta kayak gitu. Kemudian kental, pahit, manis. Definisinya itu 3. Resep di daerah Jawa Timur benar, daerah Aceh juga benar. Tapi kalau kedainya dibalik,
saya punya kedai kopi tubruk bikin di Aceh, ya paling nggak terlalu rame ya, kurang disukai, kurang diminatin. Begitu juga kedai ule kareng ada buka di wilayah Malang misal Jawa Timur, rame nggak? Kurang terlalu diminatin. Nah, itu salah satu contoh ternyata resep itu bukan masalah enak atau enggak, tapi masalah cocok atau enggak. Ada di Jawa Timur makanannya ini kategorinya gurih, pedas, asin. Jawa Tengah manis, nah, kayak gitu kan. Waktu dibalik aku nggak cocok kan gitu. Ini sebenarnya itu hanya bicara masalah rasio, bukan resep. Rasio di dalam minuman, nah ini ada rasio zat terlarut dan pelarut. Nah, dan ini ada beberapa contoh, misal bicara rasio 1:1 sampai 1:3 ya terserah yang jual. Toh itu kedai-kedai kita ya kan. Kita mau bikin resipi cappuccino pakai rasio espressonya 1:0,5. Boleh-boleh aja, bebas. Seperti itu karena kita mencari sendiri ya. Tapi yang rata-rata digunakan itu di angka 1:2 sampai 1:3. Ini yang paling banyak dipakai di banyak kedai. Nah, coffee shop, kalau biasanya kedai kopi biasa 1:3. Tapi kalau seandainya ada coffee shop atau mungkin coffee house, itu biasanya yang spesialisasi kopi sekarang mulai banyak yang pakai rasio 1:2. Kita nanti arahnya kemana kalau seandainya kita cuma mau bikin kafe, kita resto ada menu kopinya, saran saya 1:3 aja udah cukup, seperti itu. Jadi yang sering digunakan ini rata-rata, ini rasio. Yang kedua yang sering dipakai ada contohnya kopi lagi ya. Kalau ini konsepnya tekanan, kalau di sini konsepnya rendam dan tetes. Rendam contohnya minuman cold brew atau mungkin pakai French press. Nah, ini direndam. Misal semacam French press-nya misal kayak gini, ini teknik perendaman. Ini juga teknik perendaman. Ada juga yang tetes, semacam kayak V60 pakai kayak gini ya. Nah, ini tetes, ini rendam, tubruk juga rendam, ini tetes. Metode penyeduhan minuman ada 3 itu. Kalau kopi ya, rendam, tetes, sama tekanan. Kalau tekanan 1:2 sampai 3, kalau rendam atau tetes ada yang 1:9 sampai 1:20. Rata-rata di Indonesia 1:10 sampai 1:18. Banyak yang pakai 1:15, jual V60, jual pakai ini itu banyak yang 1:15. Nggak harus mutlak 1, enggak. Bicara gula juga ada rasio juga. Rasio yang sering dipakai 1:10. Pakai 1:9, 1:8, 1:7 nggak masalah. Sorry, ini 1:6. Pakai 1:6 sampai 1:20 nggak masalah. Mix powder ini dia perisa atau pure powder ditambahin krim dan gula. Salah satu contoh kayak gini ya, ini krim, bisa dilihat di ingredients-nya. Kalau yang pure powder, nah, misal kayak gini, ini misal. Jadi misal ini produknya punyanya Boys, ini mix. Padahal dia buatnya dari ini, misal. Ini tinggal ditambahkan dia sama gula sama creamer. Jadinya mix powder kayak gini. Diambilnya dari mana? Dari sini. Tuh. Ini dimaksud mix powder di sini. Rasio yang sering dipakai 1:10. Itu kenapa? Kalau kita lihat di kemasan-kemasan kayak gini ya, kayak gini. Ini selalu di belakangnya selalu ada tulisan saran penyajian. Itu ternyata nggak lepas semuanya dari istilahnya rasio. Misal
teh. Ini juga nggak lepas dari rasio juga. Sekarang kita cek, bener nggak 1:10, 1:9. Nah, di sini ada tulisan misal satu bagian bubuk minuman dilarutkan dalam 8. Berarti ini dia pakai, kalau saran penyajian di sini, ini sarannya 1:8. Kalau ini 1:8 juga. Misal waktu saya ambil sirup yang lainnya, ini bisa aja beda juga. Kayak gini. Ini rasionya 1:8 juga. Masih 1:8 ya. Kenapa? Jadi gini, waktu kita bicara misal sirup 1:6 atau 1:8, itu sebenarnya kadang mereka punya strategi ya, strategi pemasaran. Bahan bakunya dibuat banyak, penggunaannya biar apa? Biar cepat beli lagi. Tapi kenyataannya banyak sekali resep kedai kopi yang dia nggak pakai rasio 1:6 atau 1:8, enggak. Yang paling sering kita jumpai adalah misal saya pakai cup yang kayak gini. Misal saya pakai cup kayak gini ya. Nah, cup semacam ini 360. Banyak teman-teman yang pakai gulanya itu paling enggak 25 sampai 30, 25 mili sampai 30 mili sirup atau gula. Kalau pakai maca kayak gini juga sama. Rata-rata total ya, itu 25 sampai 30. Nah, itu hampir 90% resep dari teman-teman waktu saya tanya, ternyata jawabannya itu. Sekitar 1:10. Ini yang sering dipakai. Ntar lagi kita bikin simulasi. Powder juga sama, 1:10. Untuk teh 1:100. Saya cek dulu. Nah, kayak gini misal ini tehnya ini nanti teman-teman bisa lihat 1 tea bag beratnya 2 gram dan di sini saran penyajiannya Nah, ini saran penyajian tambahkan 200 ml air. Nah, di sini teman-teman kalau di rumah bisa cek, ini teh celup sosro. Kalau 2 gram ditambahkan 200 ml air berarti 1:100. Nah, kayak gini kan 1:100. Yang jadi masalah kenapa teh kok paling banyak, teh atau kopi itu kok bisa sesuai sama gelas? Kenapa kok cupnya semacam ini gambarnya? Kayak gini misal cupnya. Nah, dari sini udah beda. Dari sini ya, kenapa di gambarnya kayak gini? Karena kemasan cup atau cangkir ya, cangkir ukuran seperti ini rata-rata isinya 210 sampai 220. Kalau diisi 200 itu pas, kan biasanya ada yang tambahkan gula, jadi nggak sampai tumpah. Itu kenapa saran penyajiannya tambahin 200 ml air. Ini nanti beda lagi kalau diterapkan di sini, bikin es teh. Nah, harusnya kalau pakai ini ya, ini tehnya cukup 2 gram. Kalau ditaruh sini 360, harusnya tehnya 3,6 gram. Kalau kepingin rasanya yang dingin sama yang panas sama, kan gitu. Jadi seringnya banyak orang yang bikin resep teh panas 1 celup, es teh juga 1 celup juga. Akhirnya apa? Watery, terlalu banyak air, rasanya hambar, seperti itu. Jadi ini untuk rasio ya. Jadi ini untuk rasio teh sama ada topping atau fill-in. Kalau topping di atas, fill-in di dalam. Kayak misal contohnya topping, kayak misal whipping cream, kemudian ada ice cream kadang di atas, atau mungkin cheese cream itu di atas. Tapi kalau fill-in misal ada boba, ada grass jelly, ada macam-macam ya, coffee jelly yang di dalam. Jadi di dalam minuman sama di atas. Rata-rata yang sering dipakai adalah size-nya 45 sampai 60 gram. Beberapa brand semacam kayak Chatime dan lain sebagainya ini 45 sampai 60 gram yang ada isi dalamannya. Itu ternyata semuanya hampir sama. Ini untuk rasio. Rasio ini penting sekali karena waktu kita punya resep yang dimasukkan semuanya rasio.
Jadi biar kita nggak tergantung resep. Banyak sekali pelatihan-pelatihan di tempat lain yang selalu seperti ini. Resep 1000 resep membuat minuman kekinian, misal 1000 resep ini padahal dia resepnya cuma satu, ada es kopi susu gula aren, es kopi susu karamel, es kopi susu misal triple sec. Yang membedakan apa? Bahannya aja. Resepnya sama kok semuanya. Kalau gelasnya ini ya semuanya pasti sama. Misal es kopi susu karamel pakai sirup karamel, es kopi susu gula aren pakai sirup gula aren, pakai leci, yang diganti kan cuma bahan bakunya. Nah, kadang ngapain kita sering dibodohin sama produk-produk yang tutorial, atau mungkin kita beli buku ada 1000 resep kekinian, kita buka ternyata resepnya cuma 4 atau 5, padahal cuma teh, modifikasi teh, ganti-ganti nama ya. Nah, itu jangan sampai nanti teman-teman apalagi yang buat kerja, kamu bisa bikin resep? Bisa. Kalau seandainya ditanya, kamu bisa berapa resep? Saya punya 10 resep. Oke. Punya 50 resep. Berarti dia nggak paham tentang apa itu rasio, tentang apa itu bahan baku. Karena kalau dia sudah paham, sudah expert, harusnya kamu bisa bikin berapa resep? 10.000 resep, 1000 resep bisa, yang penting ada bahan sama alat. Nah, jadi jawabannya simpel gitu. Tapi kalau masih saya cuma bisa bikin cappuccino latte, berarti dia pemahamannya kurang. Kesimpulannya kayak gitu. Ini bicara rasio, tadi ya topping teh sampai ke kopi, ini bahan yang sering dipakai. Selanjutnya ada yang dimaksud selanjutnya ada di ini, di perbandingan, hampir sama ya kayak rasio, cuma ini perbandingan antara es sama susu, air sama soda, nah, semacam ini. Banyak brand yang menerapkan membedakan antara susu atau es, air atau es batu ya. Ini biar imbang, jadi nggak sampai saya beli ini 20.000, saya minum baru 1 sedot udah habis, kadang es batunya banyak. Atau beberapa juga yang penyajiannya seperti ini, konsep take away, ternyata isinya cuma setengah. Ini kayaknya nggak etis, nggak pantas. Ada kan yang dia jualnya 10.000 tapi isinya setengah, atau ada yang isinya 3/4. Ada yang es batunya banyak, ada yang sebaliknya. Saya pernah ada yang jualnya berapa? 10.000, es batunya 50 gram, susunya banyak, akhirnya dia nggak untung tapi tekor. Di situ akhirnya karena banyaknya kejadian semacam itu, di sini akhirnya ada kesimpulan rata-rata kayak gini ya. Nah, ini rata-rata penggunaan es sama zat yang susu, soda ataupun air istilahnya. Kalau kita jualnya murah, misal jual minuman harga 5.000, nah, ini otomatis es batunya kan banyak. Ini yang dimaksud 60%, ini 40%, pembandingannya seperti ini. Segmen middle ini 50%, ini juga 50%. Untuk segmen premium 40%. Ini misal jualnya harga 20.000, ini harga jual misal ke 40.000. Ini segmen premium. Nah, kalau di segmen low ya es batunya banyakkan dikit, 60%, susu atau sodanya nanti 40%. Kalau segmen middle ya setengah-setengah. Kalau susunya 100 ml ya es batu 100 gram. Kalau seandainya di segmen premium ya susunya 120 ml, es batunya 80 gram kayak gitu. Jadi nggak terlalu watery. Nah, ini sering banyak dipakai di beberapa brand. Ini bukan sebuah kepastian, enggak, tapi sering dipakai. Ini nggak berlaku waktu beberapa menu panas, ini nggak dipakai. Kemudian ada menu apa lagi ya? Salah satu misal frappe, frappe itu kan es serut ya. Es serut itu kadang esnya sampai 70% di segmen premium, tergantung menunya. Tapi kalau menu-menu yang diaduk
es kopi susu kayak gitu. Nah, itu masih pakai metode kayak gini. Selanjutnya kita ke rasio. Nah, ini salah satu misal, contoh. Misal saya mau perbandingan antara espresso dengan air. Misal nih, saya pakai rasio ini espresso. Saya kasih warna kuning ya, misal. Misal di sini saya kasih warna kuning. Saya pakai rasio 1:3. 1:3 di sini. Kopinya 1, airnya 3. Yang dimaksud semacam itu. Ini espresso atau kopi. Kalau 1:3, misal saya pakai mesin kopi kayak di belakang ini, pakai Simonelli. Single shootnya isinya 9 gram. Nah, berarti ini saya coretnya. Kalau kopinya 9 gram, berarti hasil espressonya berapa? Ya tinggal 9 gram dikalikan 3. 3 ini 3 apa? 3 mili. Kalau kopinya 9 gram, berarti ya hasil espressonya 27 mili. Ini kalau bicara rasio, bukan 30 mili, atau istilahnya 1 shoot, 1 slogi, karena itu untuk memudahkan aja, 1 shoot gitu. Kalau seandainya di sini saya pakai rasio 1:2, ya beda lagi. 9 gram dikalikan 2, berarti keluar espressonya 18 gram. 18 mili. Nah, ini kalau untuk espresso. Jadi nggak harus bikin espresso itu semuanya sama. Nah, misal ini ya, 1 shoot 30 mili, 27 segini. Kalau rasio 1:2, 18 mili itu paling nggak segini, setengahnya lah, segini, segaris ini. Jadi ada 1:1, 1:2 atau 1:3 ya, misal kopi. Kalau untuk teh juga sama. Misal saya ambil di sini contohnya adalah tea. Misal green tea. Saya mau bikin green tea. Gelasnya pakai apa? Pakai ini. Diukur dulu gelasnya. Berarti ukurannya gelas 360 mili, misal. 360 mili. Yang kita hitung adalah 360 itu penuh segini. Kita nggak pakai 360, pakai 340, turun sedikit lah, segini, digaris sedikit. Nah, pakai 340, yang kita ukur adalah 340 milinya ini. Nah, kalau teh, ini rasionya 1:100. Berarti tehnya berapa? Tehnya berarti 3,4 gram. Nah, seperti ini. Bukan kalau bikin es teh di sini atau teh panas di sini, itu tehnya 1 celup. Misal 1 celup gini. Enggak, harusnya ya 1,5. Ini dimasukin lagi. Nah, misal 1,5. Ini ya, ini bicara tentang rasio. Nah, jadi nanti tinggal disesuaikan aja di sini. Dan ini ada beberapa sedikit simulasi ya, tingkat kemanisan. Nah, ini saya pernah lakukan, saya survei sendiri. Misal ke Starbucks, Chat Time, ada Jiko. Waktu saya minta Lesager, kadang dikasih 0. Kalau normal 1:8. Kalau extra sager 1:7. Nah, ini contoh-contoh. Jadi dia bikin resepnya nggak terlalu banyak. Resepnya seluruh dunia ya, kayak misal Starbucks. Itu cupnya kan ada yang tall, terus apa, grande, sama ada yang venti, ada 3, kecil, sedang, gede, misal. Nanti tall, grande. Dia cuma ada 3 ukuran, 3 size cup, kemudian dimasukkan gulanya ini. Nah, yang dihitung HPP mereka itu bukan Lesager berapa harganya beda, enggak. Dia dimasukkan semua perhitungan 1:7 ini dulu. Terus saya kasih warna kuning. Ini juga sama. Orang ingin minta, biasanya kan ada orang yang minta tambahan gula, minta manis. Ini dihitung maksimalnya dulu, yang ekstra. Jadi di HPP-nya dia semuanya ditulis ekstranya ini, 1:7.
Setelah itu kalau ada orang less agar mau normal ya terserah, tapi dia nggak rugi, intinya di situ karena udah dihitung maksimal. Ini salah satu contoh. Selanjutnya ke simulasi produk. Nah, kita kan tadi udah tahu nih, kita udah tahu rasio. Ini penting sekali, apalagi buat teman-teman ya yang nanti mau kerja ataupun jadi tim R&D. Sekarang saya mau bikin simulasi produk es kopi susu karamel, segmen pasarnya middle. Kenapa saya tulis segmen pasar? Karena nanti di sini biar ketemu. Oke, di sini kan 35 sampai 50%. Gelasnya pakai yang ini, 360 mili misal. Jadi setelah kita tentukan saya mau bikin es kopi susu karamel 15 ribuan, HPP nggak boleh terlalu tinggi, misal di sini saya masukkan dulu untuk bikin es kopi susu karamel itu yang dibutuhkan apa aja, misal es batu, kemudian ada kopi, ada susu, ada sirup karamel. Nah, biar nggak bingung saya pindahnya di sini. Ada 4 item ya yang dipakai. Ini belum kalau ada tambahan whipping cream. Es kopi susu karamel. Sekarang kita masukkan rasio di sini. Lihat. Kita tarik dulu ke bawah. Misal es batunya, karena segmennya middle di sini. Ini ya. Nah, di sini yang saya kasih warna misal oranye di sini segmen middle 50-50. Kalau es batunya 100 gram, ya berarti susunya 100 mili, kan gitu. Ini ukuran 200 mili. Ini kan tadi standarnya 340 mili ya. Gelasnya ukuran 360, gelas 360 mili, diisi maksimal 340 mili. Nah, kayak gitu. Es batu 100, ini 100. Espressonya pakai berapa? Pakai double shoot, misal double shoot berarti rasio 1:3. Kalau pakai mesin Simonelli Apia misal, itu kan kopinya ketemunya misal kalau double sekitar 18 gram, kalau singlenya kan 9 gram. 18 dikali banding 3 ya, kali 3. Nah, ketemunya 54 mili. Berarti di sini kopinya 18 gram, espressonya jadi 54 mili. Nah, kalau pakai double dan rasio 1:3. 100 ditambah 100 ditambah ini ya, 1, 2, 3, ini yang saya bold. Kalau ditotalkan 254. Nah, 254 berarti sirupnya berapa? Kalau 1:10 pakai rasio ini, berarti sirupnya adalah 25 mili, 4. Nah, berarti totalnya 279 mili. Kalau 279 di sini terlalu segini, terlalu dikit. Nah, sekarang kita naikkan lagi. Saya buat es batunya 125. Nah, ini 125 juga. Berarti ini 250 ya, es batu 125, 25 berarti 250 ditambah ini 123. Ini jadinya 304, 30,4 plus 334. Oke lah, sama seginilah, beda garis dikit, cuma beda 6 mili. Ini yang dimaksud menyesuaikan antara resep dengan ukuran gelas. Nah, ini ya. Waktu di sini kita udah paham, sudah menyesuaikan antara A sama B. Di sini A sama B. Untuk resep yang lainnya sama, yang perlu kita hafalkan adalah bahan baku. Misal saya mau bikin es kopi susu
es kopi susu karamel kan ini tadi, saya ganti kopi susu palm sugar atau gula aren. Berarti yang diubah apa? Ya ini, sirup karamel diganti gula aren. Gitu aja. Atau mungkin saya ganti es kopi susu vanila, ya diganti ini. Atau saya ganti pakai matcha rasionya sama, 1:10 juga. Berarti ya ini tinggal diganti matcha powder, matcha mix powder. Simpel kan? Ininya sama semuanya sama. Selama segmen pasarnya kita sama. Tapi kalau segmen pasar kita berubah, ini balik lagi ke HPP nanti berapa. Ini kan middle, low, ini hubungannya sama es batu juga. Nah, jadi teman-teman bisa nguprek di sini. Kalau ada pertanyaan lagi, misal pertanyaannya apa nih? Misal ini ganti bahan baku ya es kopi susu. Kalau seandainya Mas bisa nggak nge-mix antara powder sama sirup? Ya boleh aja, selama takarannya di sini masih sesuai. Ukuran gelasnya nggak sampai tumpah-tumpah. Misal gini, saya mau bikin matcha vanilla, ya bisa. Ini tinggal dimasukkan. Berarti resepnya kan matcha mix powdernya 15,2. Nah, di sini juga 15,2. Misal ini matchanya ini gram. Di sini misal vanilla sirup. Ketemunya juga sama, atau mungkin bukan sirup tapi matcha sama black velvet, misal powder black velvet. Ini juga sama, ini cuma mili diganti gram, cuma diubah ini aja. Saya pastikan rasanya semuanya sama. Nah, waktu aku mau bikin teh susu ya, tinggal diubah aja di sini. Ini semuanya tetap. Misal ini 125, susunya 125 misal ya. Kemudian di sini diganti kopinya, diganti teh. Misal white tea. Nah, di sini pakai white tea ya. Tinggal ditambahkan ini ditambah ini. 250, berarti di sini 2,5 gram, gitu aja. Berarti sirupnya sudah enggak 15, tapi 125 ditambah 125, misal 250, 250 berarti ini 12,5, di sini 12,5. Ini kan terlalu dikit, ini saya naikkan lagi, jadi 150, ini 150. Nah, berarti sirupnya berapa? 300. Ini berarti ini 15, ini 15. Nah, 332. Nah, seperti ini. Jadi ini harus kita lakukan, kita pilih dulu. Di sini kita pilih rasionya pakai yang mana, ini sama perbandingan dengan es batu kita pakai yang mana. Kalau minuman panas enggak, tapi kalau minuman dingin iya. Ini ya. Nah, ini penting sekali, dan ternyata waktu kita tahu rasio, tugas kita adalah ngawur. Dalam arti mau susu ditambah teh, mau misal di sini saya ganti ya, susu saya ganti soda juga bisa. Es batunya 150, soda 150, kemudian di bawah ini ya, misal ini saya delete, saya ganti strawberry, sirup strawberry. Berarti berapa? Ya sekitar 30. Teh susu strawberry misal. Kalau ini kan cuma dicelup jadi nggak dihitung. Jadi celup, setelah itu kan dibuang kalau untuk teh misal. Ternyata gampang kan bikin resep. Yang harus kita ketahui adalah yang pertama jenis-jenis bahan baku, yang kedua macam-macam alat. Selama kita tahu fungsi penggunaan alat sama penggunaan bahan baku ya, kita tahu waktu dicampur efeknya seperti apa. Kayak lemon campur susu itu asam sama basa ya, dia akan pecah, bukan basi, enggak, dia akan pecah. Yang perlu kita ketahui hal-hal semacam itu.
Tapi waktu kita udah tahu ya apa yang bisa dicampur, mana yang enggak, ya resep itu nggak perlu hafalan, tapi kita harus datang ke toko, mungkin stalking, lihat, oh sirup Boys ini ada berapa macam, ternyata sirup Boys ada 40 macam, sirup Fabri ada berapa, ada 40 macam, kalau dicampur ada 80, kita bisa bikin es kopi susu vanila, es kopi susu cassava, es kopi susu, macam-macam. Itu masih es kopi susuan. Kalau tren itu hilang, sekarang trennya ke teh misal. Kalau ke teh ya tinggal diubah aja, misal dari teh kasih soda, jadi apa? Mocktail, atau teh kasih susu, kasih sirup-sirup yang lainnya gini, itu juga bisa. Di sini rasio penting dalam bisnis F&B. Ternyata semakin expert dia di minuman, itu bukan berarti dia semakin lama berdiri di bar, enggak. Tapi dia semakin lama dia berada di depan laptop, dan dia selalu bawa yang namanya kalkulator, apa? Ngitung. Nah, itu sering sekali hitung-hitungan. Saya misal bikin resipinya es teh ya, bikin resepnya es teh itu, misal saya bikin es teh paling 2 menit jadi, tapi bikin resepnya es teh itu bisa sampai sejam. Kenapa? Nulis, ngitung, ini berapa gram, ini berapa gram. Apalagi kalau outletnya mau dibuka cabang ya istilahnya, mau bikin 100 cabang semuanya harus sama, berarti datanya harus selesai duluan. Nah, kayak gitu. Jadi ini rasio panjang ya, saya jelasin ini setengah jam lebih, dan saran saya ini digunakan, ini wajib. Rasio ini tinggal ditentukan, ini nggak harus mutlak. Kalau teman-teman misal ini tadi rata-rata espresso 1:1 sampai 1:3, ternyata teman-teman 1:0,7 atau 0,5 atau 1:4, ya, monggo, karena itu outletnya teman-teman, bukan outlet saya. Kayak gitu. Ini rasio, paling untuk materi rasio itu aja dulu. Terus ke tahapan penyeduhan ya. Nanti akan saya jelaskan tentang terkait apa itu tahapan penyeduhan. Jadi minuman itu ada yang kalau di kopi kan, sorry sebentar, biar gini enak. Kalau di kopi ini kan menu dibagi ada 3 penyeduhan ya. Yang pertama ada yang pressure atau tekanan, bahasa Indonesia aja. Kemudian ada yang direndam, ada yang tetes. Alatnya apa aja, metodenya ini, prinsip kerjanya. Ini untuk kopi. Teh juga sama. Apa teh bisa ditekan? Bisa aja. Ada yang pernah nyoba nggak bikin teh pakai mesin espresso, ditaruh situ tehnya, kemudian ditekan, just pakai tekanan, itu rasanya beda. Nah, ini nggak cuma kopi, ini bisa teh juga. Nah, tapi kalau untuk penyeduhan, macam-macam penyeduhan minuman, nah di sini ada penyeduhan dengan tuang, ada yang dituang kemudian diaduk, istilahnya penyeduhan diaduk biasa. Ada yang dikocok atau di shake, terakhir ada di blender. Nanti kita akan bikin video terkait, saya mau bikin es kopi susu nih, misal kayak gini ya, kayak resipi ini tadi, es kopi susu karamel atau menu di sini. Ini dengan bahan bakunya sama, tapi yang satu diaduk, satu dikocok, satu di blender. Ini nanti rasanya beda. Esnya 150, misal kita hitung, yang satu dituang cukup segini. Ternyata waktu di blender tuh beda lagi, bisa nggak cukup segini. Kenapa? Karena ngefoam, naik. Waktu dikocok beda lagi, dia nggak cukup juga. Nah, itu nanti di lapangan seperti itu ya. Jadi beda antara yang kita tulis di soft copy ataupun hard copy sama di bar itu beda. Kita harus sinkron antara data dan lapangan. Nanti ada 3 teknik penyeduhan yang sering dipakai, dikocok, di blend. Kenapa ini harus dijelaskan? Karena dengan bahan yang sama, alat yang berbeda, hasilnya beda, rasanya beda, nah, taste-nya beda, visualnya beda. Nih. Dan ini ada beberapa menu, nanti bisa dibaca, ada apa itu single espresso, double espresso. Nah, kita harus paham artinya biar nanti nggak perlu hafalan resep.
tujuan saya bukan hafalan resep. Kalau hafalan resep, beli buku selesai, tapi kalau pemahaman membuat unlimited recipe, nah, harapan saya teman-teman ikut kelas di sini seperti itu. Kayak gini kan, kita pahami aja artinya. Nah. Oke, paling terkait recipe, bicara terkait rasio, simulasi produk ya yang tadi, perbandingan antara es batu sama air, sama susu, kemudian perbandingan antara zat pelarut dan terlarut. Ini udah ada di sini, tadi udah saya jelaskan. Nah, ini panjang, waktu sebelum kita bikin bisnis, ini harus disiapin, kadang sampai 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan nyiapin ini sendirian. Tapi kalau ini jadi, oke, berarti ini yang jadi haki kita, hak kekayaan intelektualnya kita, yang nanti bisa kita jual. KFC gede karena apa? Dia daftarkan mereknya yang pertama, yang kedua resipinya itu sampai sekarang sampai di apa ya, bukan digaransikan, sampai diasuransikan ya. Jadi nilainya sampai miliaran, triliunan. Karena apa? Yaitu kekuatan dia. Kalau teman-teman nanti bikin produk makanan atau minuman bisa semacam ini, ya keren. Saya pastikan bisa gede. Itu untuk rasio material equipment sama di keterangan produk. Paling itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut ke tahapan berikutnya. mlgcoffee.com